Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahaditsan nabiyil mustafa fil iktidai mislan nujum. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasuluhul ladzi a'tahu asraral ulum. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqihi Muhammadinil mab'utsil bil mu'jizati wa ala alihi masabihid dilalati wa ashabihi anjumil hidayat. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal iman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat fardu maghrib yang dirahmati oleh Allah, kita awali pengajian kita ini dengan sebuah cerita singkat antara seorang ustadz dan seorang ulama. Pada suatu hari, seorang ustadz di daerah kita ini namanya Ustadz Bahasan Siregar, tinggalnya di Aik Barkot, berkunjung ke Padang Bulan Sinonoan. Masa itu almarhum Haji Abdul Karim Nasution masih hidup, tinggalnya di Padang Bulan. Padang Bulan ini daerah persawahan di Sinonoan, arah ke Tebukitan. Disitulah beliau ini tinggal. Tujuan Ustadz ini ke sana, Bapak dan Ibu, untuk belajar. Belajar kepada siapa? Kepada ulama. Rupanya Haji Abdul Karim almarhum ini adalah seorang ulama, alumni dari Pondok Pesantren Purba Baru, sama tamat dengan Syekh Abdul Halim Khatib Al-Mandili, yang kita kenal kalau di Purba Baru namanya Tuan Maposo. Satu alumni lah orang ini. Bapak dan Ibu, sebelum kita teruskan, ada satu kejadian yang ganjil di luar nalar manusia terjadi kepada almarhum dan keluarganya, yang menandakan secara pandangan mata zahir beliau ini adalah seorang waliullah dan seorang ulama. Di ketika banjir bandang melanda Padang Bulan, airnya besar, membawa material pebukitan, tanah dan kayu-kayu yang menghadap ke rumah beliau. Tetapi apa yang terjadi? Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kelihatan bekasnya Bapak dan Ibu. Tidak jauh dari rumah ini, air bah atau air besar itu mencari jalannya yang lain mengarah rumah almarhum Syekh Haji Abdul Karim Nasution ini. Itu menunjukkan secara lahiriah beliau yang dijaga dan dipelihara oleh Allah adalah merupakan kekasih Allah tentunya,
yang sering kita kenal dengan sebutan waliullah. Kesitulah Ustadz ini belajar. Hari di mana beliau datang ke rumah, diucapkan salam. Almarhum ada di dalam. Assalamualaikum. Apa jawab almarhum? Waalaikumsalam. Silakan masuk ulama. Tentu Ustadz Bahasan Siregar terkejut. Kok gitu jawabnya Tuan? Nah, rupanya saya ini kan belum ulama. Saya ini orang biasa. Yang pantas jadi ulama itu di situ, Tuan sendiri. Apa jawab beliau sambil tersenyum? Itu kan begini, kata beliau. Ulama itu ada ulama besar, lalu ada ulama kete. Nah, yang saya maksud itu ulama kete, gitu. Sambil tersenyum mereka itu bapak dan ibu. Alhasil Ustadz Bahasan Siregar tersipu malu. Ini guru ada-ada aja ini, kata dia. Begitulah kisahnya bapak dan ibu. Apa yang kita ambil dari kisah itu? Kita kaitkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Man zara aliman faka'annama zaran, wa man safaha alim faka'annama safahan, wa man jalasa alim faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajalastuhu ma'i yaumal qiyamah. Siapa yang berziarah, yang mengunjungi ulama di kala hidupnya, faka'annama zarani, dia itu seolah-olah mengunjungiku, kata Rasulullah. Berarti kalau ada keinginan seseorang sepertinya mengunjungi Rasulullah, carilah ulama, kunjungilah dia. Mungkin waliullah atau ulama besar seperti yang dimaksudkan oleh almarhum tidak kita jumpai lagi, tapi ulama kete mungkin masih banyak. Kok paralu kok Pak? Paralu. Kalau kami di Purba Baru dulu, Pak Syahrian, acok disabik oleh guru-guru kita, carilah barokah. Baca mencari barokah, Pak. Ayah, murah. Tambah tuh. Pai langsung ke ulama tuh. Baziarah langsung. Temui dia. Jadi, apa perlunya barokah? Bapak dan Ibu, saya gambarkan cerita guru kita dulu di Purba Baru masa penjajahan. Mereka sekolah itu selalu terganggu oleh perang. Tapi Bapak dan Ibu, ilmunya orang itu dibanding masa kami, ya Allah, tak bisa kita banding-bandingkan. Padahal belajarnya masa kami tiap hari. Jadi diselang-selingi oleh peperangan itu mereka belajar ilmunya. Ya Allah. Satu rahasianya, mereka itu bersemangat mengunjungi ulama. Sekarang inilah jarang mengunjungi ulama, ulama yang mengunjungi jamaah. Mohon maaf. Kalau dulu orang itu yang mengunjungi ulama. Dan dulu Pak Syahrian, malah pakai HP lah ya. Dulu di rumah ulama kete atau ulama gadang, apalagi ulama gadang, itu ndak membalik gula kopi ulama. Itu paling indah. Ya apa tuh? Banyak di situ dibawa orang yang ziarah, yang berkunjung.
sekedar bertanya. Ada memang betul yang belajar. Inilah barangkali Ustadz Bahasan Siregar tadi itu yang diingat oleh beliau. Siapa yang berziarah mengunjungi ulama seolah-olah bukan persis, tapi seolah-olah mengunjungi, kata Rasulullah. Jadi kalau tidak sanggup pai umroh, tidak juga sanggup pai haji, nak berziarah ke makam Rasulullah, pailah ke ulama. Satu. Yang kedua, wa man safaha aliman faqad faka'annama safahan. Barang siapa yang berjabat tangan dengan ulama, dengan seorang yang alim, faka'anna safahani, kata Rasulullah, seolah-olah dia berjabat tangan dengan tingginya derajat ulama ini, sampai diangkat oleh Rasulullah SAW seperti itu. Memang benar kata Rasulullah, ketinggian ulama ini, bapak dan ibu, fatlul alim alal abidi kapatli alaman adanami. Ketinggian seorang alim, seorang ulama dibandingkan seorang yang abid banyak beribadah. Kapatli alaman adanaku, seperti ketinggianku dibanding orang yang paling terendah di antara kamu. Wajar kalau begitu bapak dan ibu, ketika kita berjabat tangan dengan ulama, seolah-olah berjabat tangan dengan Rasulullah SAW. Kalau acut itu berjabat tangan dengan Rasulullah, rasanya adem hati itu. Iya saja ziarah saja mencari makam Rasulullah itu, ya Allah, begitu sampai tidak tampak ke dalam tuh basalam itu, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Safwatullah. Tidak tahan menahan derayan ayam matur. Begitulah kebanyakan orang, terjadi kerinduan kepada Rasulullah SAW. Padahal hanya sekedar lewat dan diagih pemerintah Arab Saudi. Tidak bisa kita lama-lama di situ. Di Raudhah saja beberapa menit lah boleh dikecian. Kalau detik lebih ayo. Nah, sekedar sholat sunat 2 rakaat. Itu kemuliaan Rasulullah SAW. Bisa kita dapatkan kemuliaan itu walaupun seolah-olah tatkala kita mau berjabat tangan dengan ulama. Ulama saat ini entah di mana, atau mungkin ada di antara kita, tapi yang mau berjabat tangan dengan mereka itu, ini yang sedikit. Kalau di pesantren-pesantren kita tidak salah, apa tidak heran. Kalau di pesantren tidak heran. Emang itulah hari-hari mereka bertemu dengan guru-gurunya, dengan ulama-ulamanya, berjabat tangan sambil cium tangan. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wa man jalasa aliman faka'anna majalasani fid dunya. Barang siapa yang duduk bersama ulama, seorang alim, faka'anna majalasani, seolah-olah dia duduk bersama. Di mana duduk kita bersama seorang ulama? Adanya di pengajian. Aikokwa dan hadir. Seolah-olah duduk bersama Rasulullah. Berapa orang dan nama mudik dibandingkan di luar. Dan begitulah nasibnya bapak dan ibu di mana-mana. Indak di masjid jami' saja begitu. Di masjid ma, di musola ma diadakan pengajian. Begitulah.
Bahkan ada di sebuah tampek dak paralu disabian la yahya wa la yamut. Di kecean mati lagi orang mengaji situ ya. Di kecean ini dibanding dengan masyarakatnya, ya Allah, tak perlu membosankan di mata tampeknya. Sampai-sampai waktu itu kecek pengurus malu kami dengan Buya, padahal Buyanya tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Sebab dipesan oleh guru kita, ilmu yang kamu tuntut itu untuk dirimu, keluargamu, sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu gunanya, bukan untuk orang lain. Tapi ingat nak, kalau ada orang yang minta, wajib kamu kasih. Tidak boleh kamu pelit-pelit tentang itu. Selagi kamu masih bisa berangkat, berikan, sampaikan. Nah itu Pak, makanya Abu Patang itu bacanya sama Pak Sarya. Kalau tidak hujan, atau kalau hujan pun masih bisa lewat, tak apa, datang. Kalau tidak, ayo di matampe, di masjid, di musola, wajib selama orang mau. Dan orang mau untuk kita. Pernah kejadian pada satu musim Maulid Nabi, regatam pantun, bertanya kawan, bang, apa? Abangku tampaknya ndak pai kama-kama. Iku orang Ustadz Buya lah sibuk kini ko di bulan Maulid Nabi ko. Peringatan Maulid di mana-mana, abang aduh saya nampak tiap hari masuk sekolah mengajar. Waktu itu awak mengajar di Kembang Baru. Biasa sejawanya. Rektam apa bang? Ilmu itu untuk saya dan keluarga saya. Tidak dimaui orang atau orang tidak mau undang saya, tidak jadi sunnah. Kalau ada orang undang saya wajib berangkat. Selama masih bisa, saya wajib berangkat. Itulah pesan guru saya. Tiba kawan surang bercerita kalau 3 waktu, sore, pagi, malam. Iyalah, alhamdulillah. Rupanya waktu itu memang diuji Pak. Emang diuji. Ya batu hendak mengamalkan apa yang dipesankan oleh guru itu. Bisa tidak menerimanya? Ada di sebagian tapi tidak salah emang. Ada doanya, ya Allah ya Tuhan, tolonglah orang mengundang aku ya Allah, agar aku bisa ceramah. Salahkah dia? Tidak. Benar dia benar. Itu artinya apa? Dia mau memberikan ilmunya. Kan gitu. Saya bukan tidak mau memberikan ilmu, saya mau. Tapi kalau harus minta supaya diundang orang, maaf. Ilmu tinggi derajatnya. Allah sudah nyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tak seogianya kita rendahkan. Untung dia minta kepada Allah. Andai dia minta kepada manusia, sudah tak elok rasanya. Undang saya Pak. Pernah kejadian? Nah, ada kawan saya, ada. Apa tadi? Nah, kembali kita kepada hadis tadi itu. Siapa yang duduk bersama ulama, seolah-olah duduk bersama. Hadirnya kita di majelis taklim, di mana ada pengajian, siapapun dia, kita artikan itu sebagai ulama. Duduk kita bersamanya, mendengarkan pengajian itu, kita ambil pelajaran, semoga kita berilmu darinya. Seolah-olah kita sudah duduk bersama Rasulullah SAW. Duduk bersama Rasulullah satu kemuliaan. Apatah lagi kelak
kita ada di barisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa man jalasani fid dunya ajalastuhu ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa yang duduk bersamaku, kata Rasulullah, di dunia, aku duduk bersamanya nanti di hari kiamat. Jaminan Rasulullah, tidak ada mustahil. Itu sudah pasti terjadi. Sama hadis ini dengan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menyukai sunnahku, dia sudah mencintai aku. Siapa yang mencintai aku adalah ia bersamaku nanti pada hari kiamat di dalam sorga, bersama Rasulullah di dalam sorga. Ini bersama Rasulullah duduk pada hari kiamat adalah di dalam sorga tentunya. Jadi Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, kita lihat hadis ini, tampaklah ketinggian ulama dan keutamaan ada di majelis taklim. Ketinggian ulama sekaligus keutamaan menuntut ilmu Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, rasanya itu yang dapat awak sampaikan pada pertemuan kali kok. Insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya, kalau ada umur yang panjang, kita bisa basuh boleh kita sampaikan hal lain. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.